Halo semua, selamat datang. Di video kali ini aku akan membahas tentang Benteng Vredeburg, sebuah saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia, terletak di dekat pusat kota Yogyakarta. Benteng Vredeburg dulu sebuah benteng kolonial Belanda, yang kini menjadi museum perjuangan. Kalau begitu, mari kita mulai pembahasannya. Sejarah Benteng Vredeburg dimulai tahun 1760. Belanda meminta Sultan Hamengkubuwono I agar mendirikan benteng sederhana, dengan alasan agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Namun tujuan aslinya bukan semata untuk melindungi keraton, melainkan demi mengawasi aktivitas Sultan. Pada tahun 1760, Sultan Hamengkubuwono I menyetujui usulan pemerintah Belanda VOC, yang saat itu dipimpin oleh Gubernur Nicolaas Harting, untuk mendirikan benteng dekat keraton. Benteng tersebut keadaannya masih sangat sederhana, tembok dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren. Bangunan di dalamnya terdiri atas bambu dan kayu dengan atap ilalang, dan pada tahun 1767, VOC mengusulkan rekonstruksi menjadi benteng permanen yang lebih kokoh. Usulan tersebut dikabulkan. Pengerjaannya disupervisi oleh arsitek Belanda Frans Haak, dan memakan waktu hampir 2 dekade, baru selesai sekitar tahun 1787. Setelah pembangunan selesai, benteng dinamai Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan dalam bahasa Belanda. Meskipun tanah secara resmi tetap milik Kesultanan Yogyakarta, pada kenyataannya, benteng dikontrol sepenuhnya oleh VOC, dan kemudian dikontrol pemerintah kolonial Belanda setelah kebangkrutan VOC tahun 1799. Gempa besar terjadi tahun 1867, mengakibatkan sebagian besar benteng dalam kondisi runtuh. Setelah itu, benteng dibangun kembali dan diberi nama baru, Benteng Vredeburg, dari kata Belanda vrede, yang berarti damai. Sebagai simbol sokongan terhadap hubungan damai antara kolonial dan Kesultanan Yogyakarta, dan pada masa penjajahan Jepang, benteng digunakan sebagai markas militer dan penjara oleh Jepang. Pasca proklamasi 1945, benteng digunakan oleh pasukan Indonesia sebagai markas militer, barak, dan penjara. Ide menjadikan benteng sebagai pusat budaya dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara pada ulang tahun Budi Utomo ke-40 pada tahun 1947. Barulah pada 9 Agustus 1980, Menteri Daud Jusuf bersama Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyepakati pemugaran dan fungsi baru sebagai pusat informasi budaya. Pembangunan museum dimulai sekitar tahun 1982, dan diresmikan sebagai Museum Perjuangan pada 23 November 1992. Benteng Vredeburg berbentuk persegi dengan 4 sudut, yang masing-masing terdapat bastion atau menara penjaga guna memantau dan mempertahankan area sekitarnya. Benteng dikelilingi oleh parit yang sempat diisi tanah, yang kemudian digali ulang agar terlihat seperti aslinya. Di dalam kompleks benteng terdapat ruang untuk barak prajurit, gudang, dan rumah perwira, yang cukup untuk menampung sekitar 500 tentara. Tinggi dari dinding benteng adalah sekitar 5 meter, dibangun dengan batu bata dan plester, memanfaatkan kombinasi fondasi lokal dan metode konstruksi standar kolonial Belanda, memastikan ketahanan terhadap tembakan dan gempa kecil, dan dilengkapi dengan lubang meriam agar artileri dapat ditempatkan dan digunakan dengan mudah. Terdapat bangunan gerbang utama di bagian barat, dan bangunan gerbang timur, yang kini menjadi pintu belakang yang jarang digunakan. Kedua gerbang bergaya Indis, yang merupakan gaya arsitektur hasil akulturasi arsitektur Belanda dan Jawa, menonjolkan pelestaran tebal, tiang pilar simetris khas kolonial, atap miring untuk drainase hujan tropis, dan langit-langit ruangan yang tinggi untuk sirkulasi udara. Hasil rekonstruksi dan restorasi modern juga mempertahankan parit asli serta mengembalikan glacis, yaitu permukaan miring di luar dinding utama untuk menahan serbuan langsung. Benteng Vredeburg adalah sebuah refleksi masa lalu, tentang perjuangan dan harapan bangsa, dan merupakan sebuah warisan budaya yang harus dijaga dan terus diingat. Oke semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like, share, komen, juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.